materi pembelajaran sebelumnya kira-kira apa? Ini apa? Peluang usaha. Peluang usaha. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang desain. Sebelumnya ada yang ingin tahu atau pernah dengar istilah desain produk itu kira-kira? Membuat produk Ya, terus. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk merancang dan mengetahui desain produk agar berguna bagi masyarakat. Oke, baik. Kita lihat dari ya, oke. Jadi dari pengertian kewirausahaan dulu. Jadi pengertian kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengelola usaha. Jadi intinya untuk mengelola usaha untuk produk yang bagaimana menarik selera konsumen. Jadi intinya kewirausahaan ini kemampuan untuk mengelola ide bisnis dan produk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tahapan perancangan produk intinya terbagi menjadi 3, yaitu melalui riset pasar. Yang kedua, melakukan perancangan ide. Yang ketiga, dan melakukan brainstorming. Ada yang tahu istilah brainstorming kira-kira apa? Brainstorming, dengan ada tulisan brainstorming ya, anak-anak kira-kira. Ya betul, tadi yang dia namanya tadi ya. Iya. Yang dimaksud jadi brainstorming itu adalah pencarian ide atau ide baru untuk menemukan suatu produk. Oke, terus ini sudah paham ya. Jadi intinya berarti ada 3, yaitu riset pasar, ide produk, dan evaluasi dan perbaikan desain. Nah, di sini ada evaluasi dan pengembangan usaha. Nah, di sini ada istilah SWOT. SWOT itu ada yang tahu nggak maksudnya kira-kira? Ada strength, weakness, opportunity, dan ya betul, bisa dibilang nanti penguatan. Nah, ini kan ada 3 lagi nih yang belum dijelaskan. Kalau weakness apa? Bukan. Selain ancaman kira-kira? Ya, kelemahan. Ya, kelemahan. Jadi kelemahan dalam produknya apa aja gitu. Nah, terus ada opportunity. Kalau opportunity itu kira-kira apa? Lebih pada peluang. Ya, sama peluang dan kesempatan. Dan ada istilah trade. Trade itu kira-kira ada yang tahu maksudnya apa? Ya, trade. Tulisannya THERT. Ya, maksudnya kira-kira ya, ancaman dari suatu produknya. Nah, jadi intinya pentingnya kreativitas dan kewirausahaan untuk mengetahui perubahan segmentasi pasar yang tepat. Nah, ada istilah segmentasi tadi ya. Tadi ada yang tahu istilah segmentasi pasar maksudnya apa? Pernah dengar istilahnya? Ya, pengelompokan. Maksudnya pengelompokan dalam hal apa nih?
juga pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh sambil dimakan ya. Masih semangat nggak teman-teman untuk Masih. Masih. Ibu sekarang ada agen tentang ini yang sama tentang desain produk. Oke, jadi ada pertanyaannya. Yang apa itu, Bu? Seperti kuis biasa aja, jadi nanti yang bisa jawab boleh langsung. Oke. Benar ya kalau Mas yang ini. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada yang tahu boleh langsung tulis tangannya. Jadi pertanyaannya itu adalah sebutkan satu prinsip penting dalam desain produk yang berkelanjutan. Ya silakan kalau ada yang tahu perwakilan kelompok. Ini kan ada yang nomor 1 sama Bang Akbar. Aku langsung bilang. Oke, diulang sekali lagi ya, diulang. Jadi sebutkan satu prinsip penting dalam desain produk yang berkelanjutan. Aku. Oke, ya dari Nadia dulu ya dulu. Ya, maju ke depan. Enggak, di situ aja. Oke, menggunakan bahan ramah lingkungan atau daur ulang. Ya, jadi boleh tambahnya maksudnya bahan ramah lingkungan atau daur ulang itu maksudnya kira-kira apa? Kayak misalkan nih, kita itu bikin desain plastiknya yang dimana itu bisa didaur ulang agar tidak menumpukan sampah. Kan ada 3 istilah ya, ada ya, kan ada reduce, reuse, recycle. Kira-kira Nadia bisa menjelaskan ada reduce, reuse itu kan dalam hal daur ulang. Ya. Atau diajarkan sama saya. Tambahnya, coba kalian cari kalau ada yang tahu boleh langsung tunjuk tangan yang mengenai reduce, reuse sama recycle ya dalam hal daur ulang itu maksudnya. Iya, dan apa? Reuse itu kan Reuse, ya bisa itu. recycle itu kayak bisa ini lagi diolah kembali, digunakan lagi. Ini ada 3, jadi ada reduce, reuse, recycle. Ya. Ya gitu, ya coba kalian. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Reduce. Ya tadi yang jawab pertama, Nadia dari perwakilan kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, yes. Jadi lebih mainnya. Oke, Kalau tadi- aku jawab, kalau reduce itu kayak mengurangi, bisa mengurangi sampah mungkin, Bu. ya betul betul. Terus kalau res itu dari kita bisa menggunakan kembali misalkan sampah atau desain itu yang apa sih bisa digunakan kembali itu desainnya Ya betul. dari sebuah produk. Terus kalau res itu mendaur ulang, kayak misalkan botol aqua atau sebagainya bisa daur ulang. Ya oke, bagus. Kita tepuk tangan. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Jadi ada kurang lebih ada 4 atau 5 pertanyaannya. Apakah kalian masih tetap semangat ya? Iya, Oke, baik. Ibu akan kasih soal lagi. Jadi ada pertanyaan lagi mengenai desain produk yaitu apa yang dimaksud dengan prototype dalam desain produk? Ya, Abi langsung. apa yang dimaksud dengan prototype Ya. dalam desain produk? Ya, pertanyaannya. Yaitu model awal dari produk yang digunakan untuk uji coba dan evaluasi. Ya, betul, betul. Tepuk tangan. Ya. Oke, jadi ada lagi pertanyaannya. Mengapa